Kepada segenap para pemirsa penyimak Aku RB dimanapun Anda berada, subscriber semuanya, penonton yang ada di sekitar Palembang dan sekitarnya seluruh Indonesia yang bisa menjangkau siaran kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan karena ada background luar yang terdengar karena dalam suasana takbiran Idul Adha. Kami segenap kru mohon maaf yang sebesar-besarnya dan hendaknya mohon dimaklumi atas ketidakterkenanya suara-suara luar yang masuk dalam video ini. Demikian harap dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Para kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tentang fikih keluarga sakinah, idaman keluarga bahagia bagi segenap umat Islam. Pada kesempatan yang lalu telah disinggung bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang saling memahami, saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita singgung tentang ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah 187, di mana di situ Allah memberikan perumpamaan kepada seorang pengantin laki-laki dan perempuan atau suami dan istri, di mana Allah memberikan perumpamaan yang sangat lembut, di mana Allah membuat perumpamaan suami dan istri itu bagaikan sebuah pakaian. Kita tahu bagaimana fungsi daripada pakaian itu, di mana pakaian tersebut adalah di samping untuk memperindah penampilan kita, mempercantik penampilan seorang wanita, juga membuat percaya diri penampilan kita kalau dengan pakaian yang bagus. Demikian juga dalam sebuah keluarga, apabila keluarga itu tahu fungsi masing-masing, suami tahu fungsinya,
Istri tahu fungsinya, apa yang harus dia lakukan. Di mana Allah memberikan fungsi itu tersebut dengan sangat sederhana, yaitu fungsi wanita adalah sebagai pakaian bagi suami. Sebaliknya juga fungsi suami sebagai pakaian bagi istri. Kita tahu kalau manusia tidak berpakaian, maka betapa aibnya mereka, betapa dianggapnya orang itu gila oleh orang lain karena tidak berpakaian. Begitu juga manusia kalau berpakaian compang-camping, maka bagaimana penampilan mereka akan dianggap hina oleh orang lain. Demikianlah dalam lingkup keluarga. Kalau keluarga, sang istri yang diumpamakan oleh Allah sebagai pakaian untuk suami, kalau sang istri berpenampilan tidak baik, berakhlak tidak baik, berperilaku tidak baik, berucap tidak baik, saling mencari kesalahan, suka menggosip ke sana kemari, maka efek sampingnya juga suami akan mendapat efek samping buruk juga akibat perbuatan sang istri. Karena itulah Allah memberikan perumpamaan istri sebagai pakaian bagi suami. Kalau istri berakhlak baik, istri berucap baik, melayani suami dengan baik, berarti telah memberikan kontribusi kepada sang suami, sehingga sang suami percaya diri dengan penampilan dirinya, karena pakaian yaitu istrinya adalah orang yang baik. Sebagaimana seseorang memakai pakaian yang baik, yang gagah, yang mewah, maka dia akan berpenampilan dengan percaya diri dan merasa dirinya baik dan bagus di hadapan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau sang istri berpenampilan buruk, suka gosip ke sana kemari, suka membuka aib keluarga atau aib sang suami, atau dia berakhlak yang tidak baik, maka jatuh pula kedudukan seorang suami. Sebagaimana pakaian yang dipakai suami, kalau pakaiannya buruk, kotor, compang-camping, sobek sana dan sobek sini, maka dia akan dianggap orang gila oleh orang lain. Demikianlah kalau kita mempunyai keluarga yang tidak tahu fungsinya, begitu juga fungsi sang suami. Dia harus menjadi pakaian yang baik, yang bagus bagi sang istri. Kalau suami berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, beribadahnya yang baik, dia menjadi suami yang soleh, maka sang istri akan merasa bahagia, merasa tenang, dan merasa senang melihat sang suami yang demikian baiknya, budi pekertinya, ucapannya, dan ibadahnya. Itulah fungsi seorang suami sebagai pakaian. Kalau suami baik, berarti dia sebagai pakaian yang baik, maka istri akan berpenampilan untuk merasa percaya diri dengan penampilan sang suami. Itulah eksistensi daripada keluarga bahagia, keluarga sakinah. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan litaskunu dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan pasangan-pasangan untuk kalian, agar dengan pasangan itu kalian merasa tenang. Litaskunu ini artinya tenang, damai, tentram. Itulah namanya sakinah, yang kata orang sekarang, keluarga sakinah. Sakinah itu asal dari bahasa Arab adalah arti tenang, damai. Kehidupannya tidak penuh dengan gelombang-gelombang yang sangat membahayakan. Dia hidupnya tenang seperti air yang tenang. Itulah sakinah. Sedangkan mawaddah adalah rasa cinta yang dimana sebelumnya suami istri tidak kenal, menjadi kenal. Allah jadikan dengan kekuasaan Allah tanamkan cinta dalam hatinya, hati suami dan hati istri. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Cinta ini, mawaddah ini terbatas. Apabila orang sudah menginjak lama jenjang pernikahan, maka rasa cinta ini akan berkurang.
agar cinta ini tidak berkurang, Allah sebut lagi mawaddatan warahmah, kasih sayang. Maka dengan kasih sayang inilah, dengan rasa kasih sayang inilah Allah menjadikan manusia itu meskipun suami istri dalam usia yang renta, masa usia yang sudah tua, dia tetap merasakan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Itulah rahmat yang Allah tanamkan kepada hati mereka berdua sebagai salah satu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ingin Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai keluarga muslim dan muslimah, tanamkanlah apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran ini. Tanamkanlah dalam hati sebagai fungsi seorang suami dan fungsi sebagai istri, sebagaimana fungsi pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpenampilan yang baik, berarti harus berakhlak dengan baik. Suami berakhlak yang baik, begitu juga istri berakhlak yang baik. Demikianlah, makanya istri merupakan bagian dari kesenangan dunia. Dunia mata, dunia adalah kesenangan. Wa khairul mata, kata Rasulullah, dan sebaik-baik perhiasan al-mar'atus sholihah adalah istri-istri yang sholihah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini dan para pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang dituliskan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena dalam Al-Quran adalah pedoman hidup, baik dalam berkeluarga, berinteraksi sosial, dan lain sebagainya. Al-Quranlah yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami sendiri dan juga semua kru dan para jamaah semuanya. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan ini. Demikianlah kurang lebihnya. Wa akhiru da'wana wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.